baru, original baru, dia tetap seperti ini. Paling kalau kurang, ya ngurangan paling ya nggak sampai 1%. Kita masukin lagi. Nah ini tuh, kejernihannya kurang. Ini namanya berkurang 3, 4 atau 4-5% ini namanya gitu ya. Itu hanya perkiraan saja. Cahayanya juga berkurang sekitar 4% ya ketebalannya ini. Nah karena ininya udah agak kusam ya, sedikit sih kusamnya, nggak banyak amat. Oke, untuk sahabat-sahabat barangkali berminat mau tanya-tanya harga juga boleh langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang. Tanya jawab pagi jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam setengah 8 pagi. Tanya jawab malam jam 7 malam, jam 8 malam sampai jam 10. Oke, ini dia sahabat-sahabat ya, untuk yang punya barang ini, bahwa barangnya sudah selesai. Ini kebetulan sahabat super masih area dalam kota, silahkan datang ke lokasi saja. Kita infokan barangnya sudah jadi ya, paket bit karbu. Kebetulan ini sahabat super itu membawa reflektor sendiri, projinya bawa sendiri, jadi kita hanya jasa pasang saja dan set relay dari sini. Untuk relay disarankan dari sini ya. Oke, untuk sahabat super yang lain juga ya, di pasaran dimanapun itu, mau di online mau offline, kebanyakan kan proji ini dijual paket sama relay. Nah relay yang dijual biasanya seperti ini. Oke, kita informasi sedikit. Relay seperti ini itu apakah PNP untuk bilet? Kita jawabnya tidak, harus ada perubahan dulu. Relay ini sebenarnya PNP untuk proji tipenya HID. Nah, oke ya, relay ini PNP untuk proji tipe HID. Kalau untuk proji bilet apakah PNP? Tidak. Jadi harus diubah dulu. Nah kalau misalkan terpaksa saya pengennya bawa pakai ini saja, tergantung motornya, ini harus diubah dulu supaya bisa menjadi PNP. Oke, jelas ya. Nah nanti akan coba kita lihat untuk relay dari kita. Ini kita taruh saja dulu. Ini tipenya H4 nih. Jadi harus ada perubahan dulu, tergantung motornya juga. Jadi tetap kena ongkos juga nih. Untuk ongkos PNP saja itu ada ongkosnya juga ya. Ini gitu. Masuk dulu ini nggak bisa nih. Oke, untuk sahabat-sahabat yang lain juga. Nah ini coba kita lihat bagian belakang ya, tampilan belakang kita lihat. Nah ini fitting senja ini masih bisa dipakai, dan ini tapi dari sini lampunya nggak ada lampunya ya. Nanti silakan diisi lampu sendiri. Nah ini di sini itu ada soket 4 pin. Nah ini bisa terpisah seperti ini. Nah oke ya, ada soket 4 pin bisa terpisah. Oke, sekalian tampilan belakang kita tunjukkan. Di sini terdapat box ya, beda proji nanti bentuk boxnya ini bisa berbeda, jadi nggak selalu seperti ini. Nah oke, jelas ya. Untuk pernapasan masih utuh, originalnya ada 2 di sebelah sini, atas 2 dan bawah kita kasih 1. Ini pernapasan tapi ada pelindungnya, lubang aslinya kecil di tengah, tapi lubang di sininya dari pinggir ke sana menuju tengah baru ke dalam. Selain pernapasan waterproof anti air ya. Ini kebetulan memang membawa sendiri ya untuk reflektornya ya, jadi ini itu original tapi second. Jadi itu ini ada catnya, ini terlihat ya tuh, ada cat, ada ya sudah baret ya, udah kusam. Ini 5% kusam, jadi kusam itu sifatnya mengurangi cahaya. Nanti kita jelaskan kembali di posisi petang. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita taruh kembali. Ini dia ya, posisinya ini memang jadi beda dengan relay yang barusan. Kalau yang ini kan sudah PNP. Di sini terdiri dari ada 3 fitting. Ini fitting 1 untuk senja yang bagian belakang, yang 2 ini untuk sen kanan kiri. Silakan nanti diisi lampu di motornya, dicabut taruh sini ya, sen kanan kiri. Jadi ada 3 semuanya. Oke, terus nanti pemasangannya seperti apa, khusus yang punya barang ini dan sahabat yang lain juga. Jadi seperti ini ya, tuh ini ada 2 kabel yang menuju aki nantinya ya. Ini silahkan ditempelkan ke aki ya, ada sekun bulat, kabelnya merah, kabelnya hitam. Ini ke aki, seret, yang merah positif, yang hitam negatif. Tempel ke aki, jos. Nah setelah berhasil menempelkan ke aki, terus ini ada soket PNP yang ada di bagian depan. Motor kalau dibuka dasinya itu kan beserta reflektornya terbuka, kan ada soket PNP di motornya. Nah ini pasangannya.
tempel kaki, colokkan soket PMP, selesai. Nah, terus ini soket yang 4 pin ini pasangannya ini. Nah, jelas ya. Untuk bit karbu dengan catatan harus di DC dari belakang itu minimal. Semi DC atau di DC dari belakang. Untuk bit karbu sendiri bisa di DC dari dasi depan bisa. Tapi kalau untuk pemakaian Proji itu di DC-nya dari belakang, nggak bisa dari depan. Nanti efeknya ngedrop. Tapi kalau dari belakang apa ngedrop? Jawabannya tidak. Tapi kalau ada pertanyaan apakah itu sudah paling bagus di DC dari belakang? Belum. Kalau mau paling bagus silahkan full web, ganti Kipro NMAX original. Buka spool pakai tracker, nanti negatif spool dikeluarkan. Silahkan searching di Google atau YouTube juga pasti sudah ada semuanya, sudah lengkap. Oke, sekarang sambil kita tes ya. Oke, ini kita colokkan di soket 4 pin sini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini negatif, yang hitam ini ya, kita pakai power supply-nya. Yang merah ini positif. Ya, seperti ini. Sebentar, kita memerlukan tambahan ini untuk mencolokkan soket originalnya. Karena bentuknya soket harus dicolok ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jalur yang kabel kuning ini yaitu posisi positif senja atau AE atau DE atau demonnya. Kita tes 1 2 3. Ini udah aktif. Nah, dia menyala senja. Posisi jalur kabel warna kuning. Karena di motornya emang posisi senja warnanya kuning ya. Oke, ini dia. Oke ya, yang punya barang ini. Demon biru, AE-nya putih. Sekarang jalur lampu dekat putih biru, putih dekat biru jauh, lampu dekat nih jalur yang putih. Nah, ini lampu dekatnya. Nah, ini nggak bisa terlihat ini kalau nggak diputar dulu. Sebentar. Nah, seperti ini saja. Kita tengok ke sini. Nah, ini namanya cahaya dekat. Ini kita lihat cut off. Nah, ini ya, kalau misalkan mikanya kusam, jadi posisi di atas garis cut off ini masih ada buangan cahaya sekitar 2%. Nah, terus kalau reflektornya original baru ini dia rapi dan tidak ada pembuangan cahaya seperti sisa seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ada sisa cahaya. Oke, kabel biru lampu jauhnya kita tes 1 2 3. Nah, ini lampu jauh. Ini lampu dekat. Nah, oke ya, berfungsi ya. Jauh, ini dekat. Nah, oke, kembali ke senja. Oke, sudah kita tes ya, semuanya berfungsi. Dekat, jauh, senja. Oke ya, silakan nanti yang punya barang ini tempel kaki, colok soket original, selesai, dan di DC dulu. Udah, cuma segitu. Cuma segitu saja. Jadi perkebalannya sudah serba soket. Nah, ini masang sikring ke relay aja, ini ada pemisah soket, bisa dilepas dulu gitu ya. Tapi kalau dilepas off dia. Nah, jadi nggak dibawa-bawa sama relay-relaynya kalau mau masang kabel ya. Udah dipraktiskan. Praktisan itu apa ya? Gampang gitu ya. Oke, untuk sahabat super yang lain barangkali berminat mau tanya-tanya harga juga boleh. Beda Proji, beda harganya. Dan beda juga bentuk belakangnya tentunya ya. Tanya jawab pagi jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi. Tanya jawab malam jam, aduh ini lepas guys. Tanya jawab malam jam 7 malam, jam 10 malam. Siang tidak ada tanya jawab, silahkan tinggalkan pesan, nanti kita balas malam harinya. Oke, begitu ya. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Oke, bye-bye. Oh iya, kita jelaskan kembali posisi petang biar cahayanya lebih jelas ya. Yap, ini dia. Langsung posisi malam. Oke, ini dia untuk sobat super ya. Ini posisinya belum ada mika. Nah, nanti kita kasih mika. Jadi perbedaannya seperti apa? Oke, ya, turbo SE flat 40 watt. Tulisan di kardus 55, 40/55 gitu ya. Kalau kita sih nyebutnya 40 watt ya. Cahaya dekat seperti ini, cahaya jauh belum.
Oke ya, sambil kita lihat untuk cahaya dari belakang terutama. Cukup oke, jos. Kalau recommended. Nah ini kan tanpa mika nih. Sekarang coba kita kasih mika. Jadi untuk mika sendiri original baru itu udah jelas masih bening. Kalau original second seperti apa? Nah ini contoh original tapi second, dan ininya juga udah buram sedikit ya. Kalau masih jernih masih mending, jernih ada baret masih bagus. Tapi kalau kusam itu beda. Nah oke ya, ini sangat jernih sekali, atasnya gelap banget. Pakai mika original tapi udah agak kusam. Dia sifatnya mulai cahaya. Ini dia, kita perhatikan ya. Nah ini ya cut off nya. Oke, kita masukkan pakai mika. Nah ini dia, jadi ngurangan. Dia ngurangan sekitar 3-4% cahaya itu tebelnya jadi kurang. Nah ini pakai mika nih sekarang. Jadi kalau masang sendiri di luar ya disarankan reflektornya masih jernih, baru malah bagus. Oke ya, nih tuh kita cut off nya, kita perhatikan ketebalan cahayanya. Nah garis yang ini juga tuh. Sekarang kita lepas kembali sebentar. Nah ini kita perhatikan. Nah tuh bedanya jauh kan, karena ininya udah agak kusam, karena emang posisinya sahabat super bawa sendiri sih ya. Kalau dari sini ya dikasih yang baru ya, yuk. Nah, oke ya. Nah ini garis katongnya sangat jernih sekali tapi tanpa mika. Tapi kalau mika baru, original baru, dia tetap seperti ini. Paling kalau kurang ya ngurangan paling ya nggak sampai 1%. Kita masukin lagi. Nah ini tuh kejernihannya kurang. Ini namanya berkurang 3, 4 atau 4-5% ini namanya gitu ya. Itu hanya perkiraan saja. Cahayanya juga berkurang sekitar 4% ya ketebalannya ini. Nah karena ininya udah agak kusam ya, sedikit sih kusamnya, nggak banyak amat. Oke, untuk sahabat-sahabat barangkali berminat mau tanya-tanya harga juga boleh langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang. Tanya jawab pagi jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam setengah 8 pagi. Tanya jawab malam jam 7 malam, jam 8 malam sampai jam 10. Biasanya udah capek dan ketiduran dan mohon sabar dibalasnya. Kenapa harus sabar? Karena banyak sekali WA masuk. Jadi kita balas satu persatu secara bergantian. Kalau misalnya kita balas langsung ngetik, biasanya sih kita tunggu beberapa detik. Kalau enggak kita langsung balas satu persatu, semuanya harus dibalas. Kalau udah WA nggak dibalas ya nggak enak nanti ya gitu ya. Jadi kita balas nanti sekitar 10 menit 15 menit baru kita balas lagi. Jadi kita berusaha membalas semuanya. Oke ya, untuk reflektor sendiri disarankan yang original dan baru. Original kalau kusam ya begini jadinya ya. Tapi sih masih tetap oke sih. Tapi ngurangi cahaya 4-5%. Nah, kita perhatikan sekali lagi itu di pagar. Nah, sampai pagar ya. Oke, sampai pagar, dan garis ini kita perhatikan dan ketebalannya. Oke, kita lepas lagi. Sebentar, kita lepas. Agak berat. Nah, jernihnya bedanya jauh. Tuh, di pagarnya juga kan beda. Karena emang ini tanpa mika. Kalau pakai mika baru juga sama seperti ini, dia nggak begitu ngaruh signifikan. Tetap utuh cahayanya itu kalau baru. Kalau baru kan jernih gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk memperlihatkan cahaya. Sekian dan terima kasih. Sehat selalu untuk sahabat support dimanapun Anda berada. Salam satu aspal, salam satu proji. Lampu anti silo selama jalan itu datar. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Oke, cukup sampai di sini infonya. Bye bye.